Shalom saudara, RHK hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 22 dan 23. Dengan tema, Tuhan menghukum orang fasik, membebaskan hambanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui sepanjang minggu ini. Bahkan sampai saat ini, di akhir pekan ini, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 34 ayat 22 dan 23. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang fasik itu? Orang fasik bagi mereka adalah kematian kekal, sebab orang fasik adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat dan membenci orang-orang yang benar. Mereka selalu berusaha agar orang lain turut dalam kelakuan mereka. Namun sebaliknya, Tuhan akan menentang orang-orang yang melakukan kejahatan dan membuat mereka tidak akan diingat lagi, yang memang tidak perlu dicontohi ataupun ditiru. Mereka akan dilupakan. Akhir-akhir ini di berbagai berita di media elektronik, bahkan juga di media sosial, tentang begitu maraknya kejahatan, pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling memiriskan hati adalah ketika ada orang yang mau tega membunuh bayi mereka yang baru dilahirkan, karena mereka malu terikat di dalam dosa. Dunia sedang diperhadapkan dengan kemerosotan moral, hal mana juga sering menimpa orang-orang yang baik dan benar. Tetapi Tuhan justru menolong mereka yang disebut sebagai hamba-hambanya, dilindunginya agar terluput dari hukuman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan keluarga, hendaklah kita tetap waspada dengan maraknya kejahatan, bahkan kefasikan. Ketika orang tua lalai mengawasi dan mendidik anak-anak, maka kita akan menyesal, karena pengaruh teknologi dan pergaulan di dunia maya ini masih sangat rentan terhadap pertumbuhan anak-anak yang masih labil dalam hal bersikap dan mengambil keputusan. Sebab menyesal kemudian tidak ada gunanya. Tetapi juga pengajaran dan keteladanan harus menjadi bagian hidup kita, sesibuk apapun orang tua. Waktu dan perhatian kepada anak-anak menjadi hal yang lebih utama. Apalagi di dunia maya, masih sangat rentan terhadap pertumbuhan anak-anak yang masih labil dalam hal bersikap dan mengambil keputusan. Sebab menyesal kemudian tidak ada gunanya. Tetapi juga pengajaran dan keteladanan harus menjadi bagian hidup kita, sesibuk apapun orang tua. Waktu dan perhatian kepada anak-anak menjadi hal yang lebih utama. Juga jangan melupakan untuk berdoa. Dan juga sebagai orang percaya,
jangan melupakan kehidupan doa, belajar firman, dan beribadah bersama-sama dengan anak-anak kita. Mengabaikan hal itu membuat anak-anak menjadi fasik. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan dan tidak menghargai orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang setia, yang menjaga dan memelihara kami, ajarlah kami untuk taat kepadamu. Jauhkanlah kami untuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah dan ketetapan-Mu, agar kami tidak menjadi orang yang tidak setia atau menjadi fasik. Namun, selalu lindungilah dan sertailah kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi dan menyelamatkan kami, agar penghukuman tidak berlaku bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.